Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, di sini kami akan menjelaskan gejala alam dan mitigasinya. Anggotanya saya sendiri, Uci Ulandari, bersama teman saya, Rindi Marantika, dan Ristika Dia Nurrohmah. Langsung ke materi, yang pertama akan saya bahas mengenai tanah longsor. Pengertian tanah longsor. Nah, tanah longsor merupakan peristiwa alam geologi yang disebabkan akibat pergerakan berbagai macam dan jenis massa batuan atau tanah, seperti jatuhnya bebatuan atau bongkahan besar tanah dan kerikil. Secara umum bisa juga didefinisikan dengan kejadian perpindahan material dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Nah, ini merupakan gambar ilustrasi terjadinya tanah longsor. Jadi intinya tanah longsor ini adalah perpindahan material dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Kita lanjut, proses terjadinya tanah longsor ini proses-prosesnya. Yang pertama, karena proses meresapnya air ke dalam tanah. Proses awal terjadinya tanah longsor disebabkan karena permukaan tanah yang retak akibat musim kemarau, kemudian dialiri air deras dengan cepat saat musim penghujan tiba. Karena bertambah meresapnya air hujan ke dalam tanah, jika volume air bertambah, maka menjadikan proses penoppangan tanah berada di atas ambang maksimum yang memicu terjadinya tanah longsor. Yang kedua, karena proses perubahan tekstur tanah. Nah, perubahan tekstur tanah bisa terjadi apabila air hujan secara berkala jatuh dan menerjang tanah. Air yang masuk ke dalam tanah akan terakumulasi di lapisan lereng tanah kedap air dan sifat tanah berubah menjadi licin. Tanah yang licin ini kemudian akan mengalami pergerakan turun dengan deras cepat. Disitulah kemudian terjadinya tanah longsor. Yang ketiga yaitu karena proses pelapukan tanah. Pelapukan pada tanah kerap terjadi pada lapisan permukaan tanah, namun bisa juga terjadi di bagian struktur lapisan tanah antara bawah permukaan sampai pada dasar tanah. Karena fenomena pelapukan tanah inilah yang kemudian nantinya akan membuat tanah bergerak mengikuti medan gelincir lereng menuju keluar lereng dan terjadilah peristiwa tanah longsor. Kemudian saya akan membacakan dampak negatif dari tanah longsor. Yang pertama, korban jiwa. Kebanyakan bencana alam terjadi di dunia ini memakan korban jiwa, salah satunya bencana tanah longsor. Tanah longsor merupakan bencana alam yang datang secara tiba-tiba, seperti halnya bencana tsunami. Kemungkinannya sangat kecil ketika terjadi bencana tersebut dan masyarakat mau menyelamatkan diri. Yang berikutnya, kehilangan tempat tinggal. Ketika terjadi bencana longsor, rumah penduduk akan rusak, bahkan hancur yang berada di daerah lereng terlebih dahulu. Ketika musim hujan tiba, rongga tanah akibat pergeseran di musim kemarau terisi air dan longsor dengan cepat. Sekuat apapun cakar ayam sebuah rumah di daerah lereng, kemungkinan besar tetap tidak bisa bertahan. Yang ketiga, terputus jalan transportasi. Ketika kejadian bencana itu di sekitar jalur transportasi, terutama yang sering digunakan para pengemudi kendaraan, jalur transportasi yang berada di sekitar perbukitan, lembah, hutan, dan pegunungan itu sering terjadi pengalihan jalur karena terjadi bencana tanah longsor. Yang selanjutnya, perekonomian tersendat. Saat tanah longsor terjadi, tentunya akan merusak sumber mata pencaharian para warga. Ketika hal itu terjadi, alur perekonomian mulai terputus, seorang pedagang tidak dapat memproduksi barang dagangannya lagi. Rusaknya infrastruktur. Bencana ini juga berakibat fatal pada infrastruktur, terutama pada permukiman penduduk di sekitar tanah longsor itu. Pemukiman masyarakat tentu akan mengalami kerusakan sesuai berdasarkan separah apa kejadian longsor tersebut. Selain itu, berdampak pula pada kerusakan sarana kesehatan, pendidikan, serta tempat peribadatan. Trauma psikis. Bencana longsor tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, namun juga menimbulkan kerugian psikis bagi masyarakat sekitar.
Salah satu bentuk trauma psikis masyarakat menjadi bingung di mana akan tinggal, bagaimana melangsungkan kehidupannya tanpa rumah dan lahan pertaniannya. Nah, yang kemudian itu kita bisa lihat harga tanah turun. Akibat bencana tanah longsor, tanah yang mestinya menjadi perekonomian masyarakat ataupun untuk lahan pekerjaan, malah lahan tersebut dikosongkan. Karena pemilik tidak ingin menanggung resiko dan berpikir bahwa lahan tersebut sudah tidak ada lagi gunanya. Maka dari itu, pemilik menjual dengan harga yang murah. Yang kedelapan, keselamatan masyarakat sekitar terancam. Masyarakat yang awalnya nyaman dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari akan berubah drastis menjadi tidak tenang karena keselamatannya terancam oleh bencana longsor ini. Mereka menjadi ragu ketika akan melakukan aktivitas seperti biasanya, apalagi ketika cuaca yang sudah berwarna hitam dan ada tanda-tanda akan hujan lebat. Yang kemudian rusaknya sanitasi lingkungan. Sanitasi atau pembudayaan hidup bersih ini menjadi perihal utama masyarakat untuk menjaga keutuhan planet bumi ini dari bencana alam. Salah satu bentuk sanitasi ini adalah menjaga saluran air dan mengendalikan pencemaran air untuk mengurangi kerusakan sanitasi lingkungan. Dari dampak negatif, kita beralih ke dampak positif dari tanah longsor. Yang pertama, tanah longsor menumbuhkan motivasi kepada masyarakat untuk waspada terhadap bencana longsor susulan ataupun bencana yang lain. Selain itu, kita bisa meningkatkan rasa peduli terhadap korban bencana dan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Meningkatkan kesadaran diri supaya tidak melakukan penebangan hutan, memperluas lahan, ataupun pemanfaatan hutan yang merugikan. Yang keempat, motivasi dan penelitian oleh ahli geologi tentang penyebab tanah longsor. Yang kelima, sadar akan pentingnya peran manusia dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Yang keenam, melestarikan hutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam hutan itu sendiri. Yang ketujuh, sadar akan manfaat hutan lindung bagi keselamatan makhluk hidup di dunia ini. Nah, kemudian mitigasi bencana tanah longsor akan dijelaskan oleh Saudari Ristika Dianurohmah. Baik, yang selanjutnya yakni mitigasi bencana tanah longsor. Contoh tindakan atau upaya yang dilakukan dalam menangani tanah longsor yakni menghindari pembangunan pemukiman berada di bawah lereng yang rawan terjadi tanah longsor. Drainase lereng dijaga secara baik supaya dapat terhindar dari air mengalir dari dalam lereng ke luar lereng. Pembuatan bangunan sebagai penahan supaya tidak terjadi suatu pergerakan tanah yang merupakan penyebab dari tanah longsor. Menanam pohon yang memiliki akar tunggal sehingga akar menjadi dalam dan jarak tanam yang tidak terlalu rapat. Di antaranya diseling-selingi tanaman pendek yang dapat untuk menjaga drainase air. Kemudian, relokasi terhadap daerah rawan longsor, walaupun memerlukan dana besar. Yang selanjutnya yakni bencana alam berdasarkan Al-Quran. Sebagian orang beranggapan bahwa bencana semata-mata karena takdir dari Allah. Namun sesungguhnya sunatullah itu berlangsung ketika manusia lupa akan tugas-tugas kekhalifahan di atas bumi. Bencana alam adalah konsekuensi dari kombinasi aktivitas alami, gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, dan aktivitas manusia. Quran Surat Ar-Rum ayat 41 menerangkan yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah ingin mengingatkan kepada manusia bahwa bencana yang terjadi di daratan, di lautan merupakan akibat dari ulah manusia. Hal ini menunjukkan bahwa bencana bukan inisiatif dari Allah, seperti menghukum, menguji, maupun memperingatkan umat manusia. Adanya bencana sebagai musibah, ujian dan cobaan agar manusia mampu mengambil hikmah dari semua kejadian sehingga derajat manusia akan ikut meningkat di mata Allah dan kualitas hidup akan lebih baik dengan berbuat baik terhadap sesama. Manusia harus merasa kecil di mata Allah.
karena mereka tidak mempunyai kekuatan apapun untuk menandingi kuasa Allah. Oleh karena itu, manusia harus selalu menjaga sesuatu yang sudah dititipkan oleh Allah sebagai sebuah amanah yang harus terus dijaga untuk keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Yang selanjutnya adalah AP simulasi terjadinya tanah longsor. Silahkan tonton video berikut ini. Apa itu tanah longsor? Tanah longsor adalah runtuhnya batuan material tanah atau campuran dari keduanya menuju bagian bawah suatu lereng. Biasanya longsor ditandai dengan adanya retakan panjang di lereng dan suara bergemuruh yang disusul oleh getaran tanah. Longsor disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya karena penebangan pohon secara liar, tidak adanya penghijauan pohon berkayu, perubahan fungsi lahan, tidak diterapkannya sistem terasering, serta curah hujan yang tinggi. Hal-hal yang harus dilakukan saat longsor adalah jangan panik, tetaplah berusaha menyelamatkan diri. Hindarilah jalur yang berpotensi longsor dan larilah ke tempat yang lebih tinggi serta berlawanan arah dari bencana longsor. Bencana longsor dapat menimbulkan berbagai penyakit, diantaranya yang terkait dengan sanitasi. Penyakit yang biasanya menyerang pada saat longsor adalah diare dan juga penyakit kulit. Penyakit akibat tanah longsor dapat dicegah dengan menjalani perilaku hidup bersih dan sehat. Cucilah tangan dengan sabun setiap kali akan makan atau minum. Konsumsilah air yang sudah direbus hingga mendidih. Serta jagalah kebersihan lingkungan di sekitar tempat pengungsian. Bila ada gejala diare, segera ganti cairan yang hilang dengan cairan elektrolit atau oralin. Jika terdapat masalah kesehatan lebih lanjut, segeralah ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk melakukan pengobatan lebih lanjut. Memahami bencana longsor dengan menjaga kelestarian lingkungan serta melakukan persiapan yang baik sebelum, saat, dan setelah bencana, maka kita akan mengurangi dampak buruk akibat tanah longsor tersebut. Baik, yang selanjutnya yakni likuifaksi. Likuifaksi sendiri memiliki pengertian sebuah proses atau fenomena sedimen tanah yang jenuh, kehilangan kekuatan dan kekakuannya secara substansial dan bereaksi seperti cairan atau fluid yang diakibatkan oleh adanya tegangan atau beban siklik yang terjadi dalam beberapa saat yang menyebabkan sedimen tanah tersebut memiliki transisi perilaku dari konsistensi utama padat menjadi cair. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rindi Marantika. Proses terjadinya likuifaksi. Tanah terdiri dari komponen penyusun dan ruang pori. Ketika goncangan gempa terjadi di atas tanah yang kaya dan dekat dengan sumber air, ruang pori tersebut terisi air sehingga mengurangi volume keseluruhan tanah. Proses ini meningkatkan tekanan air antara butiran komponen tanah, sehingga kemudian butiran tersebut bergerak bebas di antara air dan kehilangan ikatan antar satu dengan yang lain. Secara substansial, perubahan ini menurunkan ketahanan tanah terhadap tegangan geser dan menyebabkan massa tanah mengambil karakteristik cairan. Dalam keadaan cair, tanah mudah berubah bentuk, dan benda berat seperti konstruksi di atasnya dapat rusak karena kehilangan kekuatan yang menopang dari dalam tanah. Tanah yang terlikuifaksi akan memberikan dampak seperti pasir hisap, merendam bangunan atau material di atasnya. Terlebih, dapat pula menyebabkan tanah longsor. Dampak dari likuifaksi yaitu yang pertama, hancur atau rusaknya bangunan yang ada di atas tanah.
2. Likuifaksi dapat menenggelamkan dan mengubur satu kawasan, contohnya di wilayah Teboko, Sulawesi Tengah. 3. Dapat menyebabkan tanah longsor. Tanah kehilangan kekuatan penopang karena tanah menjadi cair lalu bergerak sehingga kehilangan kemampuannya untuk menopang bangunan. Keempat, flotasi. Struktur ringan yang terkubur di dalam tanah seperti saluran pipa, selokan, dan tangki bahan bakar yang hampir kosong dapat mengambang ke permukaan ketika dikelilingi tanah cair yang bergerak. Next. Kelima, tanah gagal mengalir. Tanah bergerak menuruni lereng curam tapi terhambat material-material lain. Keenam, tanah mengendap. Ketika tanah yang cair kembali terbentuk setelah gempa bumi, permukaan tanah dapat mengendap karena getaran yang berkurang dan tanah cair tersebut menjadi lebih padat. Ketujuh, osilasi tanah. Tanah yang ada di permukaan bergerak di atas lapisan cair yang terkubur di bawah sehingga struktur tanah berubah. 8. Letusan pasir. Air yang mengandung pasir bisa keluar dari lapisan tanah dan meletus di permukaan untuk membentuk gunung berapi pasir. Tanah sekitarnya menjadi retak dan mengendap. Mitigasi bencana likuifaksi. Yang pertama, mengidentifikasi area yang berpotensi terkena likuifaksi berdasarkan pengukuran para ahli. 2. Gunakan pondasi yang cocok. Jika bangunan sudah ada tingkatan pondasi dan tingkatkan pondasi dan strukturnya. Ketiga, memperbaiki dengan densifikasi pada tanah yang berpasir. Keempat, melakukan analisis dimensi dan kedalaman fondasi yang mampu mengurangi kerusakan struktural bangunan. Kelima, harus dilakukan proses analisis safety faktor terhadap likuifaksi berdasarkan pada uji kerucut statis dan uji penetrasi standar pada setiap lapisan tanah. Bencana alam berdasarkan Al-Quran. Likuifaksi atau berubahnya tanah menjadi seperti cair sehingga menenggelamkan benda-benda di atasnya. Fenomena menakutkan ini menarik karena inilah ancaman baru yang sulit diantisipasi. Kalau gempa, orang paham harus bagaimana, antara lain menghindari berada dalam bangunan. Ancaman likuifaksi sangat sulit menghindarinya, terlebih lagi mendeteksinya. Allah mengisahkan peristiwa likuifaksi dalam surat Al-Qasas ayat 81 yang artinya, maka kami benamkan dia, Korun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Untuk AP simulasi terjadinya likuifaksi, silakan menonton video berikut ini. Fenomena di mana tanah kehilangan kekuatannya akibat adanya guncangan atau getaran seperti gempa bumi. Di sini, kita menggunakan alat berupa skateboard untuk membantu memberikan getaran terhadap pasir yang berada di dalam wadah transparan yang kita gunakan. Pasir ini telah kita ayak untuk mendapatkan ukuran butir di bawah 1 mm, supaya gradasi butiran minimal atau bisa dikatakan butiran tersebut seragam. Selain itu, kita menggunakan objek atau konstruksi berupa prototipe rumah dengan tanpa tiang panjang dan rumah dengan tiang panjang dengan stick ice cream sebagai pengukur rumah tersebut. Kita coba berikan guncangan beberapa saat terhadap objek. Nah, perlu diperhatikan bahwa kondisi pasir dalam keadaan kering atau tidak terdapat sedikit air di dalamnya. Beberapa saat setelah diberikan getaran, rumah tersebut
masih dalam keadaan kokoh dan tidak bergeser atau bahkan runtuh. Likuifaksi biasanya terjadi di tanah atau pasir yang jenuh, di mana terdapat ruang antara partikel-partikel batuan yang diisi dengan air. Air inilah yang memberikan suatu tekanan pada partikel tanah dan mempengaruhi seberapa erat partikel tanah tersebut. Kita mencoba membuat gundukan seperti kondisi di pinggir pantai. Lalu kita isi tanah dengan air untuk mengisi pori-pori dari batuan. Sebelum terjadi gempa atau sebelum diberikan getaran, tekanan air relatif rendah. Namun, getaran gempa dapat menyebabkan tekanan air meningkat ke titik di mana partikel tanah dapat mudah bergerak terhadap satu sama lain. Adanya konstruksi seperti dua rumah tersebut juga dapat memicu naiknya tekanan air. Saat likuifaksi terjadi, kekuatan tanah menurun dan kemampuan tanah untuk mendukung fondasi juga berkurang, sehingga bisa mengakibatkan runtuhnya bangunan atau konstruksi lainnya seperti rumah yang kita gunakan sebagai objek tersebut. Rumah semakin lama semakin tenggelam akibat kekuatan tanah berkurang saat terjadi likuifaksi. Sekian demo likuifaksi saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai tanah longsor dan likuifaksi. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata ataupun kekurangan. Semoga bermanfaat untuk yang menonton dan bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.